Perkenalkan, nama saya Maria Venantia Gae dari kelas E dengan NIM 2302010220 dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan membahas 5 asas perjanjian dalam hukum perdata. Terdapat 5 asas perjanjian yang dikenal menurut ilmu hukum perdata, yaitu asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract, dan yang kedua asas konsensualisme, ketiga asas kepastian hukum, dan yang terakhir adalah asas itikat baik dan asas kepribadian atau personality. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk yang pertama, membuat atau tidak membuat perjanjian. Yang kedua, mengadakan perjanjian dengan siapapun. Yang ketiga, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya. Dan yang keempat, menentukan bentuk perjanjian apakah berbentuk tulis atau lisan. Setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Yang kedua, asas konsensualisme atau konsensualisme. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat 1 KUHP Perdata. Dalam pasal tersebut, salah satu syarat sahnya perjanjian antara kedua belah pihak, perjanjian sudah lahir sejak tercapainya kata sepakat. Perjanjian telah mengikat ketika kata sepakat dinyatakan atau diucapkan, sehingga tidak perlu lagi formalitas tertentu, kecuali dalam hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian yang mensyaratkan harus tertulis. Yang ketiga, asas kepastian hukum atau pasca sunt servanda. Menurut pasal 1338 ayat 1 KUHP Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Bahkan, hakim dapat meminta pihak yang lain membayar ganti rugi. Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum sehingga secara pasti memiliki perlindungan hukum. Yang keempat, kita akan membahas tentang asas itikat baik atau good faith. Asas ini tercantum dalam pasal 1338 ayat 3 KUHP Perdata. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Dalam asas ini, para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Dengan itikat baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian haruslah jujur, terbuka, dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan sebenarnya. Yang kelima adalah asas kepribadian atau personality. Asas kepribadian berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Seseorang hanya dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Sekian penjelasan dari 5 asas perjanjian dalam hukum perdata. Sekian dan terima kasih.